Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mukmin, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbaru ya Hafiz, ya Khaliqu ya Barik, ya Musawwir ya Ghafar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fatah, ya
mengacungkan tangan terlebih dahulu. Oke, terus bersihkan sofa menghadap. Yang terakhir, Kumpul teman-teman. nah itu nanti sebelum pelajaran Bu Abi hari ini sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan Mbak Nisa maju ke depan memimpin mana menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk Mbak Nisa. Hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibu ini. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bergaya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali. Sebelum kita melakukan kegiatan agar kita nanti belajarnya lebih konsentrasi, kita ini melakukan gerakan stroke. Nah, nanti anak-anak duduk dengan rapi dulu. Lupakan segala aktivitasmu. Nah, sebelumnya coba dengan tenang, dengan rileks. Nah, tangan letakkan di atas paha. Kemudian lemaskan bahu-bahumu, otot tanganmu dilemaskan, kosongkan pikiranmu. Nah, tarik nafas yang dalam. Rasakan nafas yang masuk dari hidung. Rasakan nafas yang keluar. Keluarkan nafasnya. Ulang lagi, tarik nafas. Keluarkan. Buang perasaan tidak nyaman dalam pikiran kamu. Tarik nafas kembali. Hembuskan lagi. Nah, bagaimana? Sudah rileks? Kita bisa mulai
ini. Nanti kita akan belajar tentang pecahan dan membandingkan pecahan. Nah, tujuannya melalui kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Terus yang kedua, melalui kegiatan mewarnai gambar, nanti akan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Nah, nanti kamu juga akan apa kalau pecahan kemarin kita sudah membahasnya pertemuan kemarin, apa itu pecahan? Pecahan itu apa? Suatu barisan dari suatu kesatuan yang misalnya ibu di rumah punya semangka satu, punya semangka satu yang utuh, kemudian mau dibagi kepada tetangganya separuhnya dari semangka. Nah, separuhnya itu kan semangkanya seperti ini, mau dibagikan kepada tetangganya. Jadi dibagi menjadi dua, separuh buat rumah, separuh buat tetangga. Nah, satu bagian ini nilainya kemarin berapa? Jadi bagian ini itu namanya yang disebut pecahan. Bagian ini yang disebut pecahan. Jadi pecahan itu suatu bagian dari satu kesatuan yang utuh. Nah, nanti kita akan belajar membandingkan pecahan. Nah, pecahan itu kan ada pembilang dan pengikut. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu pengikut. Dan ini penyebut. Nanti kamu tak ini menonton video tentang membandingkan pecahan. Berbandingkan, nanti kamu tak kasih kesempatan dulu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD. Temanya masuk tema 2 tentang membandingkan pecahan. Sudah siapkan anak belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak dalam membandingkan pecahan ada tanda yang bermakna. Perhatikan pada bagi yang tahu tanda ini dibaca seperti apa? Ya, baca. Terus tanda yang kedua, Bentuknya dibaca seperti itu. kecil. Atau kurang. Ya. Nah, bisa kamu buat titenan ya. Nah, tadi tambahnya bagaimana kalau lebih kecil? Seperti ini ya. Kalau lebih besar seperti ini.
tertutup. Yang besar terbuka, yang kecil tertutup. Ingat ya. Oke, kita akan mencoba belajar dari ilustrasi. Ada dua pizza. Yang pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama diambil satu bagian. Satu bagian ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, ini adalah ya satu per. Bagian itu nilainya 1/8. Jadi nilainya adalah 1/8. Jika kita menggunakan 1/8 dengan 1/4, mana yang lebih kecil? Kita bisa melihatnya dari bentuk misalnya ya. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 1/4. Yang lebih besar adalah. Nah, dengan melihat gambar kamu tahu ya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, itu pizza 1 dibagi 8. Nah, dapatnya sekitar 1/8. Nah, yang satu pizza 1 dibagi 4 bagian sama besar, nilainya 1/4, dapatnya segitu. Jadi dengan melihat gambar kamu tahu bisa membandingkan 1/8 itu lebih kecil daripada 1/4. Oke, lanjut. Coba. Kalau tutur Tandanya seperti ini. kecil, 1/8 lebih kecil dari 1. Ya, tandanya yang ini atau yang ini? Ini Kecil. Patokan yang bukan 1/8 lebih kecil dari 1/4. Oke. Coba kita lanjut baca ilustrasi berikut. Masih dengan dua pizza. Lagi Pizza ya. pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama satu bagian diambil. Satu bagian yang diambil ini jika dikatakan dalam pecahan nilainya adalah Nilainya berapa? 1 bagian itu dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nilainya 1/2. Satu potongan itu nilainya 1/2 atau 1. Oke. ya 1/2. Pizza kedua satu bagian juga diambil. Bagian pizza jika diambil dalam bentuk pecahan nilainya adalah ya. Nah, itu 1 bagian pizza dibagi menjadi 4 sangat besar. Nilainya 1/2-nya 1/4. Nah, dengan melihat gambar ini, coba mana yang lebih besar? 1/8. Tandanya bagaimana coba? Tandanya seperti ini atau seperti ini? Nah, yang jadi patokan yang sini yang depan. 1/2 lebih besar dari 1/5. Lebih besar yang ini atau yang ini tandanya? Apa? Ya? Oke. Jika Yuk kita kita coba lihat. 1/4 mana yang lebih besar? Kita bisa lihat dari bentuk tulisannya yang lebih besar 1/4. Mana yang lebih kecil? Ya 1/4. Maka tandanya terbuka 1/2 lebih besar dari 1/4. Oke, kita akan coba menyelesaikan permasalahan. Dibagi menjadi 2 bagian besar, 1 bagian maka bagian yang keluar nilainya adalah 1/4. Persimpangan dibagi menjadi 4 bagian besar, bagian yang berwarna nilainya yang berwarna adalah 1/4. Jika kita Kita bandingkan yuk. 1/2 dan 1/4.
bagiannya itu lebih besar yang mana? 1/2 atau 1/2? Nah, lihat banget bisa ya. 1/2. Kan 1/2 dan 1/4, maka tandanya dia akan jadinya apa? 1/2 lebih besar dari 1/4. Apakah bisa melihat dari perubahannya? Jika ya, 1/2 sama 1/4 jelas terlihat besar 1/4. Maka tandanya dari 1/2 lebih besar 1/4. Dibagi menjadi 4 sama besar. Dibagi menjadi warna adalah 4. Jadi 3 dari besar. Maka bagi yang cocok adalah dan tutup jadi berempat kecil dari 5. Jadi 4 sama besar. Bagian itu jadi ya pasti panjang dibagi menjadi 5 bagian besar. 3 bagian diberi warna, maka bagian diberi warna bagian ya Kecil yang mana? Lebih kecil namanya apa? 3/4 lebih kecil atau lebih besar dari 3/5? Nah, ya, bukan. Ini saya kita lihat. mana yang besar? Ya, yang besar adalah berapa? Yang lebih kecil 3/5. Maka tandanya yang lebih besar 3/5. Oke, kita membahas mengambil tentang masalah jawabannya sudah kita kerjakan dulu. Ini satu yang bilang bagian bawah Jadi kan dua ada pembilang dan ada penyambung. Yang atas itu pembilang, yang bawah penyambung. ini dia bagian kesulitan bagi Bapak Ibu. Jika dibandingkan dari nomor 1, 2, dan 3 angka besar, pembilangnya sama. Nomor 1 pembilangnya 1, nomor 2 pembilangnya Pembilangnya sama. Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Pembilangnya sama. Nomor 1, 1 dan 1. Yang kedua 2 dan 2. Yang ketiga 3 dan 3. Jadi pembilangnya sama. yang kedua nomor kita pembilangnya 3. Jika anak-anak menemukan soal dengan pembilang sama, anak-anak tinggal menambahkan penilaiannya. Nah, jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Dan jika semakin kecil penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Contohnya 1/2 dengan 1/4. Penyebut yang besar adalah 4, maka 1/4 ini paling kecil. Dan penyebut yang besar, penyebut yang kecil adalah 1/2, penyebut yang paling kecil adalah 2. Maka 1/2 ini nilainya yang besar. Maka nilainya seperti ini, 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, gimana dari ini? Jika pembilangnya sama,
Nah, seperti ini. Itu kan bandingannya 1/2 dan 1/4. Kan pembilangnya sama, 1 dan 1. Berarti kamu tinggal melihat penyebutnya 2 dan 4 sama atau beda? Berbeda. Yang jadi detailnya, yang kalau penyebutnya itu lebih besar, berarti nilainya lebih kecil pecahannya. Kalau penyebutnya lebih kecil, berarti apa, pecahannya lebih besar. 1/2 dan 1/4 pembilangnya kan sama, 1 penyebutnya 2 dan 4. Berarti 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil? 1/2 lebih besar. Oke. Sama dengan nomor 2, yang lebih besar adalah berapa Yang itu yang penyebutnya lebih besar. nomor 3 menyebutkan 3 yang besar. Tandanya kurang dari lebih kecil dari 2. Itu ya. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Itu tadi nek pembilangnya sama. Penyebutnya nanti penyebutnya yang sama. Jadi dua maknanya adalah 2/4. Ada sekarang dipotong menjadi 4 bagian besar, lalu ada 3 bagian yang diberi warna. Maka bagian yang diberi warna adalah 3/4. Jika kita bandingkan 2/4 dengan 4, mana yang besar? Yang mana yang bisa? Lihat ya. Lihat yang benar, yang besar 2/4. Maka ya, tertutup di 2/4 yang kecil dari 3/4. Lanjut, ada bagian panjang dipotong menjadi 6 bagian besar, bagian lebih warna. Maka bagian yang lebih warna nilainya adalah 2/6. Persegi panjang dipotong menjadi 6 bagian sama besar, bagian lebih warna. Maka yang lebih warna nilainya adalah 3/4. Jika kita bandingkan dengan 3 mana yang besar, ya kita bisa melihat yang besar yang lebih kecil dari 2/6. Jadi tandanya tertutup 2/6 lebih kecil dari 3/4. Oke, gambar ketiga. Ada pertanyaan dipotong menjadi 8 lalu 5 bagian diberi warna. Maka bagian yang diberi warna adalah 5/3. Ada panjang kita menjadi 8 bagian besar, bagian diberi warna. Maka yang diberi warna adalah 3/4. Jika kita bandingkan dengan 8 yang besar, ya yang besar adalah 3/4. Jadi tandanya 5/8 besar 8/8. Masih ingat yang mana bagian atas pecahan dan namanya bagian bawah yang bagian pendek. Nah, jika kita nomor 1, 2, dan 3 yang melihat bahwa setiap kelompok memiliki kedudukan yang sama, baik anak sebelumnya 4, 6, nomor 3 berikutnya 4. Dan jika menemukan suatu bagian yang sama, maka semakin besar penduduknya, semakin besar penduduknya, maka nilainya semakin besar. Dan semakin kecil penduduknya, nilainya semakin kecil. Nah, contohnya nomor 1, 2/4. Sekarang dia tadi pembilangnya yang soal yang pertama tadi, video yang pertama pembilangnya sama. Yang ini, yang soal yang ini penyebutnya ya sama. Masih ingat ya yang atas itu pembilang, yang bawah itu penyebut.
besar yang mana? Lebih besar. 2/4 lebih besar atau lebih kecil? Nah, caranya jika pembilangnya jika penyebutnya itu sama, dilihat pembilangnya. Pembilang itu kan yang atas. Nah, 2 dan 3 semakin besar pembilangnya, berarti dia semakin besar. Terus kalau pembilangnya itu kecil, berarti pecahan itu kecil. Nah, 2/4 dan 3/4. 2/4 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Kan bisa dilihat 2 dan 3 itu kan 2 lebih kecil. Terus yang soal nomor 2, 2/6 dan 3/6. Nah, penyebutnya sama, berarti kamu tinggal membandingkan pembilangnya. 2 dan 3, berarti 2/6 lebih kecil daripada 3/6. Lagi yang nomor 3, penyebutnya sama, 8 dan 8, berarti kamu tinggal membandingkan yang pembilangnya. 5 dan 3, 5/8 dan 3/8 itu lebih 5/8 lebih kecil atau lebih besar? 3/8 lebih besar, karena jika penyebutnya sama maka semakin besar pembilangnya nilainya semakin besar. Jadi 1 yaitu 2/4 dan 3/4 ini kan sama penyebutnya, berarti kamu tinggal bandingkan 2 dan 3. Semakin kecil pembilangnya, pecahnya semakin kecil. Tapi kalau pembilangnya itu lebih besar, berarti pecahan itu besar nilainya. Berarti nih 2/4 dan 3/4. 2/4 lebih kecil, berarti 3/4. Ada yang kurang jelas nggak nih? Belum jelas, silahkan bertanya. Siapa yang belum jelas? Sudah jelas? Oke. Nah, yang tanya ya. Kalau 3/6 dan 2/4/6, 3/6 dan 4/6 itu 3/6 lebih kecil atau lebih besar dari 4/6? Nah, karena dia ininya penyebutnya sudah sama, tinggal membandingkan penyebutan. Nah, yang atas pembilangnya, yang bawah penyebutnya. 3 dan 4 dan 3 lebih. Tandanya seperti ini atau seperti ini? Seperti ini. Kalau tadi yang video yang tadi itu yang sama pembilangnya. Jadi 1/4 dan 1/4 lebih kecil atau lebih besar? Jika pembilangnya sama, penyebutnya dibandingkan. Kalau lebih kecil berarti nilainya lebih besar. Namanya seperti itu. Yang
baik kita lanjutkan semoga dapat membantu ya. Dan berjumpa kembali dalam mungkin sudah mulai hari ini, maka sudah jelas. Nanti kalau sudah jelas, dikasih soal yang dikerjakan secara ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti kamu dapat soal berbeda ya. Nah, yang kelompok ini ini nanti bukan lebih besar atau lebih kecil bentuknya. Terus yang kelompok sini untuk mewarnai gambar. Nanti bisa diskusi dengan temannya. Yang pertama, yang mau sini, dua kelompok dan satu teman. Nanti yang kedua, misalnya nama nomor ini, yang sini silakan. Ini, yang sini, iya. Akan 2 ke 8 berarti kamu kalau sudah dikasih
Junjung PTU. Dua terpisah. Ini kecil, yang ini besar kan bisa begini. Nah, berarti 2/4 dan 4/6 itu tandanya 2/4 lebih. Ayo, lebih besar yang mana tandanya? Masing-masing salah satu mewakili dari kelompok 1 dulu, silakan maju depan yang mewakili untuk mempresentasikan tadi silakan yang lain. Soal yang pertama ininya Khadijah. Kalau 2/8 berarti yang diabsen. Nah, kalau 1/8 berarti yang diabsen. Jadi yang bisa 1/2/8 dan 1/8, 2/8 lebih besar dari 1/8. Oke, lanjut. Lebih besar daripada 6/10. Yang besar dari 2/4 besar 3/. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan yang lanjut kelompok berikutnya, kita teruskan dulu biar kita semangat. Tadi ada yang satu presentasikan ke depan, kurang fokus. Jadi kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Lanjut ya kelompok berikutnya ya. Oke, sekarang lanjut kelompoknya Mbak Abda. Kelompok 2 silakan hasil tadi. Yuk, nomor 1. Ada ucapan.
dua berempat berarti yang diaksir dua. Terus empat berenam berarti yang diaksir dua berempat empat berenam berarti dua berempat lebih besar dari empat berenam. Oke, lanjut nomor dua. Ini tadi bentuknya Eka Najwa membentuk dan menempel. Dua per delapan berarti yang diambil dua ini. Terus dua per empat berarti yang diambil dua ya. Dua per delapan lebih kecil dua per empat. Dengan lihat gambar juga kelihatan ya. Mana yang potongannya yang lebih kecil? Dua per delapan. Oke. Selanjutnya Uci akan ambil lagi yang sudah jelas ya. Nah, dari kelompoknya Mbak Iza ini sudah semua. Terus dari kelompoknya Anda sudah lihat warnanya juga hasilnya sudah bagus. Nah, untuk yang kelompok ketiga punyanya Mbak Najwa dan kawan-kawan juga sudah bagus ya. Inilah hasil
ada pelajaran yang lebih menarik lagi. Kita sudah belajar tentang apa juga? Kita sudah dapat pelajaran apa tadi? Pecahan dan membandingkan. Apa itu pecahan tadi? Suatu bagian dari satu kesatuan. Nah, pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Nah, katanya tadi sudah jelas ya, sudah paham sekarang ceritanya. Yang pembilang itu yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang di bawah apa namanya? Dengan melihat gambar bisa dan dengan melihat pembilang bantuannya. Jika pembilangnya sama, berarti kamu membandingkan dengan penyebutnya. Penyebutnya jika penyebutnya lebih besar, berarti nilainya lebih kecil. Jika penyebutnya yang sama, berarti kamu membandingkan yang pembilangnya. Jika pembilangnya lebih kecil, berarti nilainya kecil. Jika pembilangnya besar, berarti nilainya besar. Sudah paham? Oke. Untuk evaluasi tadi sudah ya. Sudah bagus semua, sudah benar semua. Berarti kamu sudah paham. Nah, kita cukupkan kita nanti sudah kita juga sudah tadi apa pelajaran membandingkan pelajaran selanjutnya kita akan membahas mengurutkan pecahan. Nanti di rumah kamu belajar buka bukunya. Agar besok saat berangkat kamu sudah menggambar pecahan. Nah, nanti dibuka di LKS tentang memberikan